tingkat kemakmuran di Indonesia. Pada 2020, Indonesia menempati peringkat ke-57 sebagai negara yang makmur secara global dengan skor 61,10. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ketiga dan yang pertama adalah Singapura dengan skor 79,51. Pengertian kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik berupa barang atau jasa dan tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja, tetapi dengan kondisi sosial dan batin seseorang. Contohnya memiliki pemasukan yang cukup dan merasa kebutuhannya terpenuhi semua, atau juga dengan memiliki keluarga yang harmonis. Indikator kemakmuran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kesehatan, dan yang keempat ada kesempatan kerja. Jakarta, 5 November 2021, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan, sedangkan sebelumnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 mengalami penurunan hingga minus 0,74%. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2021 didorong oleh peningkatan kerja, ekspor, investasi. Upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan jika terjadinya penurunan ekonomi yaitu satu ada investasi, salah satu masuk pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,54%. Yang kedua ada pemerintah memberikan penjaminan modal kerja usaha untuk korporasi yang strategis dan prioritas. Yang ketiga ada Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga berharga dan menstabilitaskan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah yaitu 1. Kualitas pengajar yang masih kurang dan waktu pembelajaran. Jam belajar di sekolah Indonesia kelamaan sehingga siswa sulit mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. 2. Biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal dari taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi menyebabkan pendidikan tidak dapat tersebar dengan merata, sehingga sarana pembelajaran menjadi kurang. Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu 1. Meningkatkan kualitas guru di Indonesia dengan melakukan ujian dan melihat presentasi untuk setiap guru dari tingkat TK sampai perguruan tinggi agar pelajar yang didapatkan benar-benar berkompeten. 2. Perlu adanya kebijakan dari negara mengenai biaya pendidikan Indonesia. Kesehatan di Indonesia salah satunya adalah kesehatan mental. Tak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga jadi persoalan di masa pandemi 2021. Perubahan gaya hidup, isolasi, dan stres yang tinggi menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan mental. Kelola stres yang baik yaitu konsultasi dengan psikolog atau kejiwaan untuk mengatasi masalah kesehatan mental tersebut. Pandemi membuat perusahaan lebih banyak mengurangi jumlah tenaga kerja maupun lowongan kerja. Hal itu pun membuat kesempatan bekerja bagi penduduk usia kerja ikut turun. Maka dari itu, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain membantu biaya pelatihan lewat kartu pekerja. Dampak masyarakat yang tidak makmur. 1. Menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kriminalitas. Yang ketiga, makin bertambahnya tingkat pengangguran. Upaya pemerintah untuk meningkatkan masyarakat yang makmur yaitu 1. Bersatu dengan cara mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan. 2. Berdaulat.
berdaulat untuk berdaulat agar tidak bergantung dengan negara lain, maka kita harus memiliki banyak teman. Caranya dengan berorganisasi. Terlibat aktif pada organisasi internasional (PBB). Terlibat aktif pada organisasi di wilayah regional (ASEAN). 3. Mendorong rakyat agar mampu mandiri, memastikan kesediaan bahan pangan. Kesimpulan, suatu negara jika ingin memiliki negara yang makmur, pasti ada pertahanan dan indikator yang mempengaruhi kemakmuran. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kesehatan, dan yang keempat ada kesempatan kerja. Jika salah satu tidak terus mengalami peningkatan, maka akan semakin sulit untuk menciptakan negara yang makmur. Maka dari itu ada upaya dan usaha untuk mempertahankan kemakmuran. Misalnya dengan memastikan tersedianya bahan pangan, dan jika bahan pangan mengalami kesulitan, maka akan muncul pertentangan antara masyarakat dan pemerintah.